Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang bahaya virus corona bagi masyarakat, terutama pasien gagal ginjal kronik yang harus menjalankan hemodialisis di rumah sakit, dan bahaya happy hipoksia bagi pasien COVID-19. Tujuan video ini adalah untuk 1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19, terutama pasien gagal ginjal kronik yang harus menjalankan hemodialisis di rumah sakit. 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kelompok risiko terkena COVID-19, terutama pasien gagal ginjal kronik yang menjalankan hemodialisis di rumah sakit. 3. Meningkatkan kepatuhan gaya hidup sehat sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, terutama pasien gagal ginjal kronik yang harus menjalankan hemodialisis di rumah sakit. Tema video ini adalah 1. Pengertian singkat COVID-19. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. COVID-19 menyebabkan wabah pneumonia di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke seluruh negara lainnya melalui Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. 2. Cara penularan. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap atau batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. 3. Kelompok resiko. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini, terutama pasien gagal ginjal kronik yang harus menjalani cuci darah atau hemodialisa di rumah sakit yang membutuhkan waktu 4-5 jam dan 2-3 kali dalam seminggu. Itu membuat resiko tertular virus corona semakin sangat tinggi. Jadi harus waspada dan hati-hati. Dan apabila pasien gagal ginjal kronis HD sudah terkena virus corona, maka risiko kematian mereka meningkat tajam karena daya tubuh mereka yang rendah. 4. Bahaya COVID, happy hipoksia. Happy hipoksia merupakan kondisi di mana menurunnya kadar oksigen pada pasien COVID-19 tanpa disadari. Pada kondisi ini, pasien corona mengalami kadar oksigen yang semakin rendah namun tidak disertai oleh gejala seperti sesak napas atau tanda lainnya. Seperti orang yang mengalami kekurangan oksigen pada umumnya, normalnya kadar oksigen di dalam tubuh seseorang adalah di atas 94%. Lantaran tidak disertai gejala, orang yang terpapar virus corona masih beraktivitas seperti biasanya, bahkan seperti tidak mengalami masalah kesehatan. Dengan begitu, pasien terlihat baik-baik saja atau happy. Bila Anda selesai berolahraga atau menaiki tangga dan merasa kelelahan, maka napas Anda akan cenderung tersengal-sengal. Namun hal ini tidak terjadi pada orang yang mengalami happy hipoksia. Hal ini disebabkan oleh infeksi virus yang luas sehingga terjadinya penghambatan pengiriman sinyal tubuh ke otak untuk memberitahu bahwa tubuh mengalami kekurangan oksigen. Happy hipoksia hanya dapat terdeteksi saat Anda melakukan pemeriksaan darah dengan melihat kadar oksigen pada darah. Happy hipoksia pada dasarnya sangat membahayakan karena penderitaannya dalam waktu dekat akan mengalami penurunan kesadaran. Jika kadar oksigen dalam darah terus menurun,
organ-organ kemungkinan akan berhenti bekerja. 5. Alasan mengapa memakai masker. Penyakit COVID-19 bisa menular melalui cairan hasil pernapasan atau droplet dari orang yang terinfeksi, dan droplet itu masuk melalui mulut, hidung, atau mata. Nah, memakai masker itu penting bagi orang yang sakit untuk mencegah virus corona menular pada orang lain. Bagi orang yang sehat, memakai masker itu penting untuk mencegah virus masuk ke tubuh melalui mulut ataupun hidungnya. Memakai masker sama pentingnya bagi orang yang sakit dan sehat, agar sama-sama bisa mencegah penyebaran virus corona. Jenis masker yang digunakan saat ini juga berbeda-beda. Masker medis diutamakan untuk orang yang sakit atau terinfeksi virus COVID-19. Sedangkan untuk masyarakat yang sehat bisa memakai masker kain, lebih baik lagi jika menggunakan tambahan lapisan filter. 6. Alasan mengapa jaga jarak minimal 2 meter. Penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang jarak fisik minimal 2 meter untuk mengurangi risiko infeksi virus corona. Penelitian WHO mengungkapkan jika berdiri terpisah sejauh 2 meter lebih efektif mencegah penularan karena risiko terinfeksi hanya sebesar 1,3%. Sementara jika berdiri dengan jarak 1 meter akan meningkatkan sedikit risiko infeksi menjadi 2,6%. 7. Berapa lama COVID bertahan dalam ruangan tertutup? Hasil penelitian, virus corona bisa bertahan di udara selama 3-16 jam, di mana eksperimen itu menggunakan nebulizer. Walaupun demikian, WHO mengakui kemungkinan COVID-19 dapat ditularkan lewat udara dalam ruangan tertutup dengan ventilasi buruk. Beberapa laporan penularan COVID-19 terkait dengan ruangan tertutup yang didapati banyak orang. Demikian disampaikan oleh WHO. 8. Protokol hidup sehat selama pandemi. 1. Selalu memakai masker saat keluar rumah. Jadi kita dianjurkan untuk selalu memakai masker saat keluar rumah kemanapun itu, biar terhindar dari virus corona. Yang kedua, selalu memakai masker saat akan ke rumah sakit. 3. Selalu memakai masker saat di rumah sakit atau selama cuci darah. 4. Memakai masker saat bertemu dengan orang meski di dalam rumah. Jadi walaupun kita di dalam rumah harus memakai masker supaya lebih aman, dan kita tidak tahu orang yang bertamu ke rumah kita itu membawa virus atau tidak. 5. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi di depan rumah kita harus ada tempat cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Yang keenam, langsung cuci tangan saat masuk rumah atau setelah keluar rumah dengan sabun dan air mengalir. 7. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah keluar rumah atau setelah menyentuh benda. 1. Membawa hand sanitizer saat keluar rumah atau bepergian. 2. Tidak berkumpul dengan banyak orang selama corona. 3. Tidak bersalaman saat bertemu orang. 4. Tidak berpelukan saat bertemu orang lain atau kerabat. 5. Tidak bepergian atau keluar rumah kecuali sangat mendesak. 6. Tidak keluar rumah saat sakit gejala flu atau tidak enak badan. 7. Sholat berjamaah dengan protokol minimal 2 meter. 8. Langsung ganti baju saat tiba di rumah atau setelah keluar rumah sebelum kontak dengan anggota keluarga. 9. Menghindari naik bus atau transportasi umum saat bepergian. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita hidup dengan normal kembali. Saya Surur Rois dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Lamongan, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.